kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali di K2. Dan tidak lupa pula kita selawat beringat salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah bahwa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islami. Ya. Salam sejahtera bagi kita semua, ibu-ibu. Ya. Baik, Bu. Bu Nupus tadi kemarin naik apa, Bu? Oh, naik motor. Sama siapa, Bu? Ya. Ibu. Memang keharmonisan bersama suami harus dijalani ya, Bu ya. Mau kemana-mana itu harus tetap bersama suami. Tetap terlihat kesan romantis. Itu ya, Bu. Ya. Ya, baik, Bu. Di sini kita belajar modul pengelola keuangan perencanaan usaha. Ya. Ini kita berada di sesi 7, yaitu langkah ketiga. Sebelumnya kita belajar apa, Ibu? Iya, di situ kita belajar walaupun usaha yang sekecil apapun tetap dipenuhi dengan rencana. Iya, Bu. Nah, di modul ini kita akan belajar tentang mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha, Bu. Nah, sebelumnya saya mau menanyakan sama ibu-ibu, untuk memulai usaha, Bu, apa perlu kita langsung memulai atau sekedar ikut-ikutan? Ya, merencanakan dulu. Gimana, Bu? Merencanakan? Ya. Iya, betul, Bu Diana. Ya. Usaha ini tidak boleh langsung kita laksanakan. Kenapa? Karena itu bisa menjadi efek dan ancaman bagi usaha kita. Nah, untuk menjalankan usaha tersebut, kita harus mempunyai observasi pemikiran, ya. Jadi selidiki dulu, ya. Ada beberapa bahan yang untuk diselidiki. Sebelumnya coba ibu-ibu baca yang ini dulu. Suatu ide usaha tidak bisa langsung dilaksanakan begitu saja. Harus dipikirkan lebih matang bagaimana usaha tersebut akan dijalankan agar nantinya benar-benar mendatangkan untung. Iya, usaha ini tidak boleh dijalankan seadanya. Oh, lihat itu, dagang kue itu kayaknya lancar-lancar aja di situ tempatnya. Aku besok mau jualan kue. Nah, itu usaha ikut-ikut dan tidak penuh rencana, ya. Jadi tidak boleh, Bu. Di slide yang kedua coba ibu baca menentukan ide usaha. Usaha apakah yang akan dilakukan? Siapakah target pembelinya? Ya, di situ aja dulu, Bu. Usaha apa yang akan kita lakukan? Nah, usaha apa yang kita lakukan? Kita harus pikir, apa ini saya harus menjualan jilbab? Apa saya harus menjualan ikan? Atau saya harus jualan apa maksudnya? Hasil produksi rumah gitu. Nah, kita harus memikirkan terlebih dahulu. Nah, setelah memikirkan itu, ayo poin kedua, Bu, baca, Bu. Siapa target pembelinya? Ya, kita cari siapa target pembelinya. Misalnya saya mau jual jilbab. Ibu-ibu. Iya, ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu kan sering main medsos. Jadi kita berusaha, iya, Bu Moya, berusaha menjual jilbab kita di online, di media-media online, ya, di IG, di Facebook. Nah, karena kaum ibu-ibu sekarang sudah banyak main HP, ya, Bu ya. Termasuk ibu-ibu di sini main HP nggak? Ya. Nah, seperti itu contohnya, Bu, ya. Nah, poin ketiga, Bu. Bagaimanakah untung bisa didapatkan? Nah, kita harus memikirkan juga. Jangan asal jual juga, ya. Harus buat pembukuan, pemasukan, pengeluaran. Modalnya berapa? Ini saya beli 300.000. Ini harus berapa saya dapat untung? Ya, setelah dihitung
dia kan perlu itu biaya pengiriman ya, segala macam. Jadi harus kita hitung-hitung juga Bu. Yang terakhir Bu, Apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini? ya terkadang kita harus memikirkan juga ketika kita mengalami kegagalan. Di mana letak kegagalan? Oh misalnya kita jual ikan. Nah kegagalan kita di mana? Mungkin tempatnya tidak strategis, mungkin ikannya tidak segar, nah, mungkin penjualannya tidak rapi. Kita penjual harus rapi, tempat yang bersih, ikan yang bermutu ya. Nah, supaya tidak terjadi di poin 4 penyebab kegagalan usahanya selama ini. Ya. Ini Bu saya mau bilang sedikit. Ya. Kalau saya bilang halo, ibu-ibu jawab hai gitu. Ya. Kalau saya bilang hai, ibu-ibu jawab ha? Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Ya, terima kasih Bu. Tepuk tangan Bu sekali ya. Nah, untuk mengumpulkan informasi. Nah, ini kita perlu juga mengumpulkan informasi sebelum membuka usaha. Dari mana aja Bu? Mengamati. Ya, mengamati. Kita sebelum membuka usaha mengamati. Ya, siapa target pembelinya? Di mana tempat yang strategis? Kalau saya jual ikan tentunya di Pajak, ya, di pasar ikan. Nah, mungkin kita jual ikan di depan toko jilbab. Nah, mungkin Bu, nggak ada yang beli. Ya. Iya, malahan dimarahin ya Bu ya, sama yang tukang jualan jilbabnya. Nah, kita harus mengamati tempat-tempatnya, pembelinya, tempatnya, kawasannya, lingkungannya, kita harus melihat juga. Nah, yang kedua, bertanya-tanya ini bisa menjadi tetangga. Boleh kita tanya, Bu, saya mau jualan ini gimana Bu, tertarik nggak? Nah, boleh ditanyakan ke tetangga, boleh ditanyakan ke kawan-kawan yang lain. Nah, yang ketiga, mempelajari hasil. Kalau saya jual ini gimana ya, pemikirannya dulu ya, kita pikir dulu apa ini bisa dapat untung nggak ya? Nah, kalau ini segini saya jual dapat untung nggak, saya bisa jual lebih murah nggak daripada orang lain, supaya kita mendapatkan sebuah poin yang spesial karena bisa jual murah daripada orang lain. Nah, poin 4, menyimpulkan, menilai ide usahanya, mengembangkan nilai kelayakan usaha, mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada. Ya, di sini Bu menilai ide usahanya harus dinilai betul-betul ide usahanya. Apakah ini benar-benar usaha ataupun ini hanya sekedar usaha? Jadi harus dinilai betul-betul. Bagaimana cara menilainya? Ya seperti tadi ya Bu, poin-poin yang saya sampaikan. Dan mengembangkan. Poin 6 Bu, coba Bu. Mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Iya, kita misalnya usaha kita udah maju, kita harus memikirkan apa yang saya harus kembangkan. Kalau kita jualannya dulu di meja-meja, sekarang harus cari yang kaca. Kalau dulu jualan kue di meja aja kayak gitu, pakai Tupperware gitu ya Bu. Tapi ketika kita sudah maju, berarti sudah ada kacanya, sudah tempatnya sudah bagus. Kita harus mengembangkan juga untuk menilai kelayakan usaha kita. 7, mengatasi kelemahan ya Bu ya. Mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada ya. Seperti saya bilang juga, untuk mengatasi kelemahan kita harus misalnya kita terlalu mahal jualnya, itu kan jadi hal yang lemah untuk pembeli kepada kita. Jadi kita harus memberi poin yang spesial ya, yaitu menjual dengan harga yang murah. Nah, untuk mendukung usaha kita harus mempunyai poin kekuatan, yaitu kekuatan apa saja kelebihan usaha kita untuk dibandingkan usaha yang lain. Kita harus mempunyai kekuatan. Bagaimana proses packingnya? Nah, misalnya jualan kue, kalau orang jualan kue di plastik, kita harus buat di kotak dan menempel label di usaha
misalnya kue Bu Moya enak tenan gitu ya kan, untuk mempromosikan dagangan kita. Nah, di yang kedua peluang. Apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh positif. Ya. Kita lihat peluangnya di mana. Oh, ini kayaknya di peluang di online kayaknya bisa nih kita jual. Nah, berarti kita lihat peluang. Oh, ini kalau saya bawa ke pasar kayaknya laku. Nah, kita mencari peluang tersebut, harus ada peluang. Nah, yang keempat yaitu poin selanjutnya menghambat usaha. Ya. Kelemahan. Nah, kelemahan seperti tadi, apa saja kekurangan usaha kita. Nah, seperti ini. Misalnya waktu makan kue kita udah sakit perut. Waktu makan kue kita udah banyak sari manis. Itu menjadi kelemahan bagi kita. Jadi kelemahan nilainya perbandingan dengan yang jual di sebelah sama yang kita sebelah sini. Lebih enak yang sebelah, itu menjadi kelemahan bagi kita. Nah, ancaman apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh negatif. Ya. Ancaman bagi kita misalnya gimana ya? Kita lihat misalnya tempat jualan kita agak berbau gitu. Nah, itu menjadi ancaman juga. Nah, misalnya bisa jadi ancaman juga pengeluaran sama pemasukan tidak kita catat. Itu menjadi ancaman rugi. Ya. Kita tidak memikirkan keuntungan dan modal. Baik Bu, di situ aja Bu penyampaian dari saya Bu. Ya, selanjutnya kita ada pertanyaan Bu? Ada. Ya baik, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke langkah selanjutnya. Baik, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.